Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Alim dengan NIM 434231022 ingin mempresentasikan tentang cetak biru saya. Yang pertama, cetak biru ini adalah dokumen referensi tunggal yang menautkan seluruh komponen wajib arsitektur menjadi satu sistem yang koheren. Nah, di sini ada diagram yang menjadi acuan seluruh dokumen. Lebih jelasnya bisa melihat dari laporan saya. Saya lanjut ke daftar komponen wajib. Di sini ada yang pertama ada CDN dan static hosting, memakai CloudFront dan S3, memiliki fungsi distribusi aset global via Edge. Yang kedua ada stateless out dengan Cognito, OAuth 2 dan JWT dengan fungsi identitas federasi tanpa sesi server. Yang ketiga ada data dan konsistensi menggunakan Aurora, DynamoDB, dan Redis dengan fungsi polyglot persistence atau CAP. Yang keempat ada resiliency dengan Istio atau Resilience 4J dengan fungsi circuit breaker, retry, dan bulkhead. Yang kelima ada cloud native dengan X, Docker, dan ECR. Fungsi utamanya adalah sebagai microservice terorkestrasi. Yang keenam adalah well architecture menggunakan 6 pilar AWS dengan fungsi kerangka evaluasi dan tata kelola. Kemudian di sini ada data flow. Yang pertama di sini ada pengguna menggunakan aplikasi sebagai permintaan aset statis yang diarahkan ke route 53 ke edge location CloudFront terdekat. Kemudian jika case HIT, aset langsung dilayani dari edge. Jika miss, edge mengambil dari S3 origin lalu mencase-nya. Kemudian flow ketiga TLS, terminasi di edge, konten dikompresi sebelum dikirim. Dan ada alur autentikasi. Yang pertama di sini ada user diarahkan ke endpoint Autheris Cognito OAuth melalui teknologi OAuth 2 Authorization Code plus PKCE. Dan yang kedua, setelah login atau consent, klien menukar authorization code menjadi akses JWT plus refresh token. Jadi dari Cognito sini kembali ke halaman user. Kemudian flow ketiga, setiap permintaan API menyertakan header authorization bearer JWT. Jadi setiap user mau mengakses suatu API, dia harus mempunyai bearer token yang sudah dihasilkan dari autentikasi sebelumnya. Sini kembali ke Cognito ini. Kemudian flow keempat, API Gateway memverifikasi tanda tangan JWT via kunci publik JWKS di case, lalu meneruskan ke microservice. Jadi validasinya ada di Cognito tersebut yang dikirimkan oleh bearer token. Dan yang kelima, microservice memproses berdasarkan klaim token dan mengembalikan respons tanpa menyimpan sesi. Kembali ke user lagi. Kemudian ada alur transaksi dinamis. Pertama, permintaan tervalidasi masuk ke ALB increase, kemudian microservice terkait di cluster X. Yang kedua, microservice memanggil dependensi melalui service mesh atau pemanggilan dibungkus circuit breaker plus retry. Kemudian yang ketiga, data transaksional ditulis ke Aurora atau CP tadi. Data tolerant basi ke DynamoDB atau AP. Data panas di cache oleh Redis. Dan yang keempat, event asinkron, misalnya modifikasi atau update pencarian dipublikasikan ke SQS atau Kafka untuk diproses layanan lainnya. Dan yang terakhir, respon dikembalikan ke pengguna melalui metrik dan trace
yang dikirim oleh CloudWatch dan X-Ray gitu. Terus ada simulasi konseptual. Di bagian ini menyajikan skenario simulasi konseptual untuk didemokan. Skenario yang pertama, pemicu. Kampanye promo viral menyebabkan traffic melonjak 10 kali dalam 5 menit. Respon arsitektur langkah demi langkah. CloudFront menyerap lonjakan permintaan aset statis di edge, origin nyaris tak terdampak. Kemudian HPE mendeteksi kenaikan CPU atau RPS dan menambah jumlah pod microservice secara otomatis. Dan cluster autoscaler menambah worker node bila kapasitas pod habis. Dan antrian SQS meredam beban tulis dan konsumen memproses pesan sesuai kapasitas back pressure. Kemudian read replika Aurora menyerap lonjakan pembacaan, Redis melayani data panas, dan hasilnya sistem menskalasikan diri tanpa intervensi manual dan tetap responsif. Dan ada skenario B, yaitu kegagalan dependensi. Di sini pemicunya payment service mengalami latensi ekstrim lalu berhenti merespon. Nah, di sini terjadi ketika circuit breaker pada order service mendeteksi rasio kegagalan melewati ambang dan berpindah ke open. Sini. Dan permintaan berikutnya di file fast dengan fallback, misalnya pembayaran ditunda, coba lagi. Nah, ini tidak menahan thread. Kemudian bulkhead memastikan kegagalan payment tidak menghabiskan sumber daya layanan lain. Setelah cooldown, breaker half open menguji pemulihan bila sehat, closed kembali. Dan hasilnya kegagalan terisolasi, sistem lain tetap berfungsi tanpa cascading failure. Dan ada skenario C, yaitu kegagalan availability zone. Di sini pemicunya adalah satu availability zone mengalami gangguan total. Di sini terjadi jika pod di AZ yang gagal ditandai unhealthy atau Kubernetes menjadwalkan ulang ke AZ sehat. ELB mengalihkan traffic hanya ke target sehat lintas AZ. Dan Aurora melakukan failover ke otomatis ke replika di AZ lain yang RTO-nya rendah. Hasilnya layanan tetap tersedia dan kegagalan zona bersifat transparan bagi pengguna. Sini ada cetak biru deployment dan cloud native saya. Itu yang pertama, git push memicu build image docker per microservice. Yang kedua, image dipindai ke kanan dan diberi tag server dan didorong ke ACR. Dan deploy di deklaratif ke X via Helm atau Argo CD dengan strategi canary. Dan yang terakhir, health check dan metric memvalidasi rilis dan rollback instant bila anomali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.